diam atau pindah? Itulah yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di pedok terkait masa depan sang reigning champion Fabio Quartararo. Bahkan setelah meraih kemenangan pertamanya tahun ini dalam balapan di Portugal kemarin, sepertinya hal itu masih belum cukup untuk meyakinkan Fabio agar tetap tinggal di Yamaha. Ketika ditanya oleh wartawan pada konferensi pers, apakah kemenangan pertamanya itu akan bisa memberikannya kepastian untuk memutuskan bagaimana kontraknya di tahun depan? Fabio hanya menjawab dengan satu kata, tidak. Sudah bukan rahasia kalau sejak tes pramusim di Sepang bulan Februari yang lalu, Fabio sudah sangat kesal dengan Yamaha yang hampir tidak melakukan pengembangan apa-apa selama jeda musim. Hal itulah yang membuat Fabio selalu mengatakan bahwa masa depannya masih terbuka lebar untuk pabrikan mana saja. Meskipun Yamaha selalu menegaskan bahwa prioritas utama mereka adalah memperpanjang kontrak dengan Fabio. Masalah di kubu Yamaha tidaklah sesimpel yang terlihat, seperti yang juga telah kita bahas di video sebelumnya. Filosofi Yamaha yang kurang tepat untuk diterapkan di era MotoGP modern saat ini membuat mereka sangat tertinggal dengan pabrikan lainnya dalam urusan pengembangan motor. Kamu boleh berpikiran bahwa sebelumnya masalah Yamaha ada pada rider mereka, entah Valentino Rossi yang sudah terlalu tua, atau Maverick Viñales yang emosionalnya kurang stabil. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, mereka berdua juga sudah sejak lama komplain tentang masalah yang sama dengan semua rider Yamaha sekarang. Tapi buktinya kemarin Fabio menang, berarti motornya oke-oke aja dong. Ya kalau motornya memang baik-baik aja, lalu kenapa rider Yamaha lainnya nggak bisa finish di posisi 10 besar? Itu bukti yang jelas, kalau hanya Fabio yang bisa menutupi kelemahan Yamaha sejauh ini. Ditambah juga dengan layout sirkuit Algarve yang nggak terlalu menonjolkan sisi negatif dari motor M1. Dan sampai sekarang saya yakin, kalau Fabio masih bisa membawa Yamaha meraih kemenangan di beberapa sirkuit lainnya, terutama yang layoutnya memang menguntungkan Yamaha, seperti Jerez atau Asen misalnya. Tapi apa itu cukup untuk mempertahankan gelar juara dunia? Kalau misalkan Fabio udah nyerah dengan Yamaha, yang bertahun-tahun nggak juga ada tanda-tanda perubahan, lalu kemana dia bakal melangkah selanjutnya? Kita bahas dulu dari tim yang paling kecil kemungkinannya, yaitu KTM dan Aprilia. Dua-duanya adalah tim yang sedang berkembang, dan rasanya untuk saat ini belum punya potensi untuk dapat bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Tapi keduanya berkembang dengan sangat pesat, terutama Aprilia yang kemungkinan akan kehilangan hak konsesi mereka sebentar lagi, kalau melihat performa Alex Espargaro tahun ini. Dan kalau Yamaha nggak juga mau berubah, mungkin kedua pabrikan ini bakal bisa melampaui mereka dalam waktu yang nggak lama lagi. Tim berikutnya yang peluangnya kecil untuk bisa menampung Fabio adalah tim bolonya bulat, Ducati. Bukan karena nggak punya motor yang mumpuni, bukan juga karena kurangnya kemampuan finansial untuk membayar Fabio, tapi karena mereka sudah punya talenta muda yang potensinya juga luar biasa, yang bisa mereka tarik masuk ke tim pabrikan. Dan jika mempertimbangkan kemungkinan kalau menerima Fabio masuk ke tim pabrikan Ducati, bisa saja menimbulkan rasa kecewa dari dua rider mudanya, yang lantas membuat mereka memutuskan untuk pindah. Kecil rasanya kemungkinan Ducati mau mengambil resiko tersebut. Tinggal tersisa dua pabrikan, Suzuki dan Honda. Suzuki punya karakteristik motor yang paling mirip dengan Yamaha. Dua-duanya menggunakan mesin inline-4 dan punya handling juga corner speed yang baik. Bedanya, Suzuki sudah menunjukkan komitmen mereka untuk terus berkembang. Terbukti, sekarang Suzuki berhasil mengurangi gap mereka dengan motor-motor bermesin V4 dari segi top speed. Mereka juga sepertinya nggak pernah punya problem yang sama soal rear grip seperti Yamaha. Dalam proses adaptasi, seharusnya Fabio juga nggak akan butuh waktu lama untuk melakukannya. Karena Viñales dulu sudah membuktikannya. Ketika ia baru pindah dari Suzuki ke Yamaha, dia langsung memenangkan balapan pertamanya menggunakan M1 di Qatar. Dengan kata lain, ini mungkin adalah pilihan terbaik yang bisa diambil Fabio. Tapi satu hal yang mungkin mengganjal adalah soal bayaran. Suzuki nggak punya uang sebanyak Yamaha untuk membayar Fabio. Tapi dikala Fabio sendiri membutuhkan motor yang kompetitif untuk bersaing, mungkin urusan gaji akan bisa dinomor-duakan. Di luar itu, yang mungkin akan sedikit mempersulit langkah Fabio adalah komentar Livio Suppo, manajer tim Suzuki, yang menegaskan bahwa Suzuki ingin mempertahankan kedua rider mereka tahun depan. Walaupun itu baru sekedar ucapan, tapi bila melihat performa Alex Rins yang sangat cemerlang sejauh ini, hal itu mungkin saja terjadi. Satu tempat yang masih mungkin terbuka adalah kursi milik Joan Mir, yang saat diwawancara juga belum bisa mengatakan kejelasan masa depannya. Apakah mungkin Mir memang tergoda untuk join HRC? Tempat terakhir yang mungkin didatangi Fabio, dan yang rumornya terdengar sangat keras, adalah Honda. Sebagai tim paling sukses di MotoGP, jelas Honda tidak punya masalah finansial untuk bisa mengontrak Fabio, ataupun kurangnya kemauan dan kemampuan untuk merevolusi motornya, seperti yang kita lihat tahun ini. Satu-satunya yang menjadi masalah di sini adalah seseorang yang bernama Marc Marquez. Apakah Fabio bersedia memasuki kandangnya Marc dan melawan dari sana? Mungkin itu akan terdengar layaknya Dream Team. Tapi ingatkah kamu dulu bagaimana hasil dari Dream Team antara Jorge Lorenzo dan Marc Marquez? Terkadang, realitas nggak sebaik angan-angan. Satu hal yang mungkin sedikit menarik adalah komentar Andrea Dovizioso soal gaya balap Fabio. Dovi mengatakan kalau Fabio adalah satu-satunya rider Yamaha yang bisa perform dengan baik di atas motor dengan grip belakang yang rendah. Sementara itu, Marc Marquez sudah sangat terkenal dengan gayanya yang seolah mengabaikan rear grip dan lebih mementingkan grip depan. Apakah mungkin Fabio bisa jadi cocok di atas Honda karena hal itu? Tentu saja pilihan untuk tetap tinggal akan selalu ada. Walaupun kalau mendengar komentar Fabio ketika di interview sejauh ini, kemungkinan itu sepertinya cukup kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah Fabio akan memutuskan untuk pindah atau tetap di Yamaha? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.
Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan update MotoGP lainnya. Like videonya kalau kamu suka dengan pembahasannya. Terima kasih.